Selain bendera negara, hal lain yang digunakan untuk mengenali suatu negara adalah lambang negara. Lambang negara merupakan suatu desain yang digunakan oleh orang atau sekelompok orang tertentu dan digunakan untuk bermacam-macam tujuan. Terdapat studi khusus yang mempelajari lambang yang disebut heraldry, dan orang-orang yang mempelajari lambang ini disebut dengan herald. Penggunaan lambang awalnya merupakan budaya dari negara-negara Eropa, dan karena derajat kepentingan sebuah lambang, maka sampai saat ini beberapa negara menerapkan aturan yang ketat mengenai hal ini, termasuk di dalamnya negara Indonesia. Berdasarkan pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Awal mula ditetapkannya Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara dimulai setelah penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, di mana saat itu dirasa perlu bagi Indonesia untuk memiliki lambang negara. Kemudian pada 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Lencana Negara yang bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Panitia Lencana Negara ini beranggotakan Sultan Hamid II sebagai koordinator, Muhammad Yamin sebagai ketua, dan Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelaupesi, Muhammad Natsir, serta Raden Mas Ngabehi Purbacaraka sebagai anggota. Pada saat itu, diadakan sayembara dan terpilihlah dua rancangan yang terbaik, yakni rancangan Sultan Hamid II dan rancangan Muhammad Yamin. Selanjutnya, rancangan Muhammad Yamin ditolak karena dalam rancangannya terdapat simbol sinar-sinar matahari yang dirasa menampakkan pengaruh Jepang terhadap Indonesia. Setelah rancangan Sultan Hamid II terpilih, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri beserta Sultan Hamid II mengadakan diskusi untuk penyempurnaan dari lambang yang terpilih. Melalui diskusi ini diadakan perubahan terhadap pita yang dicengkram Garuda yang awalnya berwarna merah putih diganti dengan pita putih yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pada 8 Februari 1950, lambang ini kembali direvisi atas usulan Partai Masyumi yang keberatan dengan gambar Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang dianggap terlalu mitologis. Lambang tersebut kemudian diubah menjadi bentuk Raja Wali Garuda dan mulai disebut sebagai Garuda Pancasila. Lambang yang telah direvisi ini kemudian diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS pada 11 Februari 1950, kemudian pada 15 Februari 1950 diperkenalkan oleh Presiden Soekarno di Hotel Des Indes Jakarta untuk pertama kalinya sebagai lambang negara. Presiden Soekarno kembali melakukan revisi terhadap lambang negara ini untuk ketiga kalinya dengan menambahkan jambul di kepala Garuda. Hal ini dilakukan mungkin karena bentuk Garuda yang gundul terlihat mirip dengan bald eagle yang ada di lambang Amerika Serikat. Selain itu, Presiden Soekarno juga mengubah posisi cakar yang mencengkram pita yang semula di belakang menjadi di depan pita. Selanjutnya, pada 20 Maret 1950, Presiden Soekarno menyuruh Dullah yang adalah pelukis istana untuk melukis desain final dari lambang negara ini. Dan terakhir, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan final gambar dengan menambah skala ukuran dan tata warnanya. Maka jadilah lambang negara Garuda Pancasila seperti saat ini. Berdasarkan rancangan final ini, dibuatlah patung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dari perunggu yang berlapis emas dan disimpan di ruang kemerdekaan yang ada di Monumen Nasional. Dengan proses pembentukan yang panjang ini, tentunya terkandung filosofi dan cita-cita bangsa yang terkandung di dalamnya. Terdapat 3 elemen penting dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan ketiga elemen tersebut masing-masing mengandung filosofi tersendiri yang sangat menarik untuk dibahas. Elemen yang pertama adalah Garuda, mengandung arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan merupakan negara yang kuat. Kepala Garuda dibuat menoleh ke kanan karena menurut orang zaman dahulu arah kanan adalah arah yang baik atau arah yang bagus. Dengan demikian diharapkan Indonesia menjadi negara yang dapat menempuh jalan yang baik dan benar.
Paruh, sayap, ekor, dan cakar Garuda melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Sayap Garuda yang dibuat terbentang mengandung arti semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara. Selain itu, jumlah bulu pada Garuda melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni 17 helai pada masing-masing sayap yang terbentang, 8 helai pada ekor, 19 helai pada pangkal ekor, dan 45 helai pada leher Garuda. Elemen kedua adalah perisai, melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah-tengah perisai terdapat garis hitam tebal melambangkan garis khatulistiwa yang menunjukkan lokasi Indonesia. Warna dasar perisai merah dan putih melambangkan bendera kebangsaan Indonesia. Pada perisai terdapat bentuk bintang berlatar hitam yang melambangkan sila pertama, rantai bermata bulatan dan persegi berlatar merah yang melambangkan sila kedua, pohon beringin berlatar putih yang melambangkan sila ketiga, kepala banteng berlatar merah melambangkan sila keempat, serta padi dan kapas berlatar putih yang melambangkan sila kelima. Elemen terakhir dalam lambang negara Indonesia adalah pita putih yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkeram oleh burung Garuda. Ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, serta agama. Selanjutnya, penggunaan lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Berdasarkan undang-undang ini, lambang negara wajib digunakan di dalam maupun di luar gedung kantor, di dalam ruangan kelas, pada lembaran negara dan berita negara, pada paspor dan ijazah, serta pada uang logam dan uang kertas serta meterai. Selain itu, lambang negara dapat juga digunakan sebagai tanda jasa dan tanda kehormatan, sebagai lencana atau atribut pejabat negara, juga dapat digunakan dalam rumah warga negara Indonesia. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kalian lebih lagi tentang Indonesia. Jangan lupa tinggalkan like kalian kalau kalian rasa video ini menarik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk komen di bawah kira-kira topik-topik apa seputar Indonesia yang menarik untuk kita bahas. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye!